Mengapa Jawa Barat adalah medan perang terpenting di 2019? Sudah menjadi rahasia umum bahwa Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan kembali menantang Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 seperti pada 2014. Pada waktu itu Prabowo dan Jokowi sama-sama pendatang baru dan berstatus sebagai penantang. Dengan kondisi demikian, karena belum memiliki rekam jejak sebelumnya dalam arti sebagai presiden, dapat dibilang peluang kemenangan hampir sama. Ini terbukti dari hasil pemilu 2014 yang relatif tipis, yakni 53-47% untuk kemenangan Jokowi. Untuk tahun 2019 nanti, Jokowi akan maju sebagai petahana, sementara Prabowo tetap sebagai penantang. Ibarat perang, pihak yang bertahan dalam benteng petahana akan jauh diuntungkan dibanding pihak yang menyerang atau penantang. Pada Pilpres 2009, Presiden Yudhoyono sebagai petahana menang dengan mudah 60,8%. Pilkada 2018 yang diusulkan diadakan pada bulan Juni akan menjadi perhelatan demokrasi Indonesia yang lebih besar di Pilkada 2017. Pilkada 2018 akan diadakan di 171 daerah terdiri daripada 17 provinsi dan 154 kabupaten dan kota. Yang menarik adalah 3 provinsi dengan jumlah penduduk tergebuk, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga mengadakan pemilihan gubernur yang sama. Berdasarkan pada data yang dikumpulkan penulis, ketiga provinsi ini menyumbang 49% suara dari total 133 juta suara sah pada 2014. Jawa Barat memiliki 23,7%. Ulangi, Jawa Barat memiliki 23,7 juta suara, Jawa Tengah 19,5 juta, dan Jawa Timur 21,9 juta. Disinilah mengapa Pilkada 2018 menjadi penting. Ya, pada pemilu 2014, Jokowi menang di 24 dari 34 provinsi termasuk Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara Prabowo hanya menang di 10 provinsi. Namun yang menarik, Prabowo menang cukup besar di Jawa Barat, provinsi tergebuk dari 34 provinsi di Indonesia dengan 60-40. Dari Jawa Barat saja, Prabowo mendapatkan 14 juta suara. Jawa Barat adalah basis terkuat Prabowo Subianto yang juga salah satu partai pendukungnya, Partai PKS. 9 provinsi lain di mana Prabowo menang hanya menyumbang 17% suara secara nasional, secara kolektif. Menurut hemat saya, peluang Prabowo untuk mengalahkan Jokowi tidak besar dan dia juga menyadari hal ini. Survei Kompas pada 29 Mei mengatakan bahwa elektabilitas Jokowi masih 2 kali lipat dari Prabowo. Ini setelah demo berjilid-jilid selama Pilkada 2017 yang diharapkan akan menggerus elektabilitas Pak D, dan ternyata tidak. Jika Pilpres diadakan Juni kemarin, Jokowi menang dengan mudah 67% dan Prabowo 33%. Apalagi sebagian besar proyek infrastruktur akan hampir rampung di 2018 sampai 2019 dan akan menjadi model kampanye Pak D. Jika saya adalah Prabowo dan saya melihat statistik di atas, Gerindra dan PKS harus memenangkan Pilgub Jawa Barat 2018 untuk memperbesar peluang di 2019 sekecil apapun. Dengan harga berapapun dan dengan cara apapun, inilah yang perlu kita semua waspadai. Bagi Prabowo, memenangkan Jawa Barat bukan berarti memenangkan 2019, tapi kalah di Jawa Barat adalah kalah di 2019. Calon gubernur yang sudah muncul adalah Ridwan Kamil yang diusung oleh Partai Nasdem yang sekarang berada di kubu moderat nasionalis.
Untungnya Ridwan Kamil bukanlah Basuki Cahayapurnama, Ridwan bukanlah Kristen Tionghoa, sehingga kartu SARA tidak akan berhasil di Jakarta kemarin. Ya, sehingga kartu SARA tidak akan berhasil di Jakarta kemarin. Tapi mereka akan menemukan cara-cara lain. Mungkin mereka akan memperpanjang masa kampanye kembali menjadi 5 bulan. Ya, mereka akan menyewa EF Saifullah yang lain yang bersedia memecah belah rakyat demi kursi gubernur. Mereka akan kembali melakukan demo berseri seperti di Jakarta, dan mereka akan terus memikirkan cara-cara baru yang mungkin lebih kotor dan tak terhormat. Menurut saya Pilgub Jawa Barat akan sama gaduhnya atau bahkan lebih gaduh dari Jakarta. Singkatnya, bagi Jokowi, Jawa Barat hanyalah satu provinsi di mana ia hanya mendapatkan 40% suara dari 2014. Bagi Prabowo, itu adalah modal terbesar untuk melangkah lebih jauh lagi. Oleh karena itu, Jawa Barat adalah medan perang terpenting di 2018, setidaknya untuk Gerindra dan PKS. Di mana tidak ada kata kalah. Demikian ditulis oleh Raden Wijaya. Mengapa Jawa Barat adalah medan perang terpenting di 2019? Sudah menjadi rahasia umum bahwa Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan kembali menantang Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 seperti pada 2014. Pada waktu itu Prabowo dan Jokowi sama-sama pendatang baru dan berstatus sebagai penantang. Dengan kondisi demikian, karena belum memiliki rekam jejak sebelumnya dalam arti sebagai presiden, dapat dibilang peluang kemenangan hampir sama. Ini terbukti dari hasil pemilu 2014 yang relatif tipis, yakni 53 banding 47% untuk kemenangan Jokowi. Untuk tahun 2019 nanti, Jokowi akan maju sebagai petahana, sementara Prabowo tetap sebagai penantang. Ibarat perang, pihak yang bertahan dalam benteng petahana akan jauh diuntungkan dibanding pihak yang menyerang atau penantang. Pada Pilpres 2009, Presiden Yudhoyono sebagai petahana menang dengan mudah 60,8%. Pilkada 2018 yang diusulkan diadakan pada bulan Juni akan menjadi perhelatan demokrasi Indonesia yang lebih besar di Pilkada 2017. Pilkada 2018 akan diadakan di 171 daerah terdiri daripada 17 provinsi dan 154 kabupaten dan kota. Yang menarik adalah 3 provinsi dengan jumlah penduduk tergebuk, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga mengadakan pemilihan gubernur yang sama. Berdasarkan pada data yang dikumpulkan penulis, ketiga provinsi ini menyumbang 49% suara dari total 133 juta suara sah pada 2014. Jawa Barat memiliki 23,7%. Ulangi, Jawa Barat memiliki 23,7 juta suara, Jawa Tengah 19,5 juta, dan Jawa Timur 21,9 juta. Disinilah mengapa Pilkada 2018 menjadi penting. Ya, pada pemilu 2014, Jokowi menang di 24 dari 34 provinsi termasuk Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara Prabowo hanya menang di 10 provinsi. Namun yang menarik, Prabowo menang cukup besar di Jawa Barat, provinsi tergebuk dari 34 provinsi di Indonesia dengan 60-40. Dari Jawa Barat saja, Prabowo mendapatkan 14 juta suara. Jawa Barat adalah basis terkuat Prabowo Subianto yang juga salah satu partai pendukungnya, Partai PKS.
9 provinsi lain di mana Prabowo menang hanya menyumbang 17% suara secara nasional, secara kolektif. Menurut hemat saya, peluang Prabowo untuk mengalahkan Jokowi tidak besar dan dia juga menyadari hal ini. Survei Kompas pada 29 Mei mengatakan bahwa elektabilitas Jokowi masih 2 kali lipat dari Prabowo. Ini setelah demo berjilid-jilid selama Pilkada 2017 yang diharapkan akan menggerus elektabilitas Pak D dan ternyata tidak. Jika Pilpres diadakan Juni kemarin, Jokowi menang dengan mudah 67% dan Prabowo 33%. Apalagi sebagian besar proyek infrastruktur akan hampir rampung di 2018 sampai 2019 dan akan menjadi model kampanye Pak D. Jika saya adalah Prabowo dan saya melihat statistik di atas, Gerindra dan PKS harus memenangkan Pilgub Jawa Barat 2018 untuk memperbesar peluang di 2019 sekecil apapun. Dengan harga berapapun dan dengan cara apapun, inilah yang perlu kita semua waspadai. Bagi Prabowo, memenangkan Jawa Barat bukan berarti memenangkan 2019, tapi kalah di Jawa Barat adalah kalah di 2019. Calon gubernur yang sudah muncul adalah Ridwan Kamil yang diusung oleh Partai Nasdem yang sekarang berada di kubu moderat nasionalis. Untungnya Ridwan Kamil bukanlah Basuki Cahayapurnama, Ridwan bukanlah Kristen Tionghoa, sehingga kartu syarat tidak akan berhasil di Jakarta kemarin. Ya, sehingga kartu syarat tidak akan berhasil di Jakarta kemarin. Tapi mereka akan menemukan cara-cara lain. Mungkin mereka akan memperpanjang masa kampanye kembali menjadi 5 bulan. Ya, mereka akan menyewa EM Saifullah yang lain yang bersedia memecah belah rakyat demi kursi gubernur. Mereka akan kembali melakukan demo berseri seperti di Jakarta dan mereka akan terus memikirkan cara-cara baru yang mungkin lebih kotor dan tak terhormat. Menurut saya Pilgub Jawa Barat akan sama gaduhnya atau bahkan lebih gaduh dari Jakarta. Singkatnya, bagi Jokowi, Jawa Barat hanyalah satu provinsi di mana ia hanya mendapatkan 40% suara dari 2014. Bagi Prabowo, itu adalah modal terbesar untuk melangkah lebih jauh lagi. Oleh karena itu, Jawa Barat adalah medan perang terpenting di 2018, setidaknya untuk Gerindra dan PKS. Di mana tidak ada kata kalah. Demikian ditulis oleh Raden Wijaya.